Halo pemirsa, senang sekali kita berjumpa di 811 Show dan kali ini kita akan mengajak anak muda untuk mau berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, agar kita tahu siapa pemimpin terbaik kita yang akan memimpin bangsa ini periode 2014 hingga 2019. Karena ternyata menurut data KPU banyak sekali muda-mudi yang sudah masuk data menjadi para pemilih untuk pemilu ini. Sekitar 22 juta diantaranya diperkirakan adalah warga negara yang memang baru genap 17 tahun dan juga 30 juta lainnya adalah pemilih kelompok usia 17 sampai 23 tahun yang juga bisa jadi mereka adalah pemilih-pemilih pertama. Nah, pemirsa, selain itu 2045 atau pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, sekitar banyak sekali usia berkisar 48 sampai 54 tahun yang nantinya tentu akan memimpin bangsa ini. Jadi tidak salah jika hari ini kita mengajak partisipasi anak muda-mudi untuk mau memilih, untuk menentukan pemilih masa depan. Nah, untuk mengetahui dan juga membahas bagaimana peran serta muda-mudi saat ini, kita akan memperbincangkannya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV pada hari ini, yaitu anggota DPR RI Komisi 1, yaitu Fayakun Andriadi, kemudian juga pemilih pemula dan juga penyanyi yang tidak asing lagi, Tina Tun. Selamat pagi, Tina. Pagi. Senang sekali kita berjumpa kembali. Dan juga halo Mas Fayakun, senang sekali kita berjumpa. Oke, Mas Fayakun sekarang ikut serta ya untuk mensukseskan pemilu karena juga menjadi caleg DPR dari Jakarta Selatan ya. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, negeri. Jakarta Selatan dan luar negeri. Wah, luas sekali. Oke, dari Tina terlebih dahulu. Tina, apa sih yang Tina ingin semangati kepada anak muda-mudi di Indonesia ini untuk mau memilih dan tidak masuk aliran golput? Ya, yang pastinya kalau anak muda mungkin kalau yang awal-awal sih kayak Tina sih excited ya untuk memilih karena ini menggunakan hak pilih pertama. Terus juga kan berarti suara kita itu diapresiasi gitu, dan ya sebagai public figure juga pengen ngajak nih yang muda-muda untuk lebih aware dan juga lebih mau milih gitu, jangan sampai golput karena kan sayang juga nanti kalau misalnya kita kan juga banyak nih jumlahnya gitu, jadi pasti berpengaruh juga dong gitu. Oke. Nah, kalau Mas Fayakun adalah anak muda yang memang sudah berperan serta di dunia politik, bagaimana? Ya, saya satu periode ada di DPR di Komisi 1. Jadi memang kepada Tina ya dan juga seluruh anak muda yang baru pertama kali milih, jangan dikira bahwa golput itu adalah pilihan, karena golput itu juga menguntungkan partai tertentu loh. Karena justru bisa dipermainkan. Ada partai tertentu yang persentasenya menjadi lebih besar ketika jumlah golputnya banyak. Jadi kalau saya boleh menyarankan, peran serta warga negara di dalam menjalankan republik ini kan salah satunya adalah memberikan pilihan. Dan itu 5 tahun sekali, jadi dipakai, mesti dipakai. Pilih yang kamu kenal. Kamu kenal calegnya, pilih calegnya. Kamu simpati pada partainya, pilih partainya. Nah, Tina, mungkin banyak teman-teman Tina yang ada nama-nama partai sudah tahu, hafal dengan logo-logonya, tapi tidak tahu ideologi dari masing-masing partai. Kemudian ada caleg-caleg yang tidak pernah bertemu langsung atau hanya melihat balihonya saja. Nah, itu bagaimana? Apakah mereka teman-teman Tina ini sudah paham siapa yang mau dipilih nanti ketika ada di bilik suara? Pastinya kalau untuk memilih memang pasti kan banyak banget, terus udah gitu juga nggak semua kita kenal gitu kan, makanya juga mungkin banyak public figure yang ikut juga mungkin karena mungkin mereka lebih dikenal gitu. Cuman kalau Tina sih sebagai anak muda ngelihat dari baliho-baliho ya mungkin sekedar informasi aja, tapi mungkin kalau untuk memilih lebih ngeliat kan sekarang banyak media juga kan, media elektronik misalnya kayak di internet mereka profil-profil pasti ada gitu, terus juga mungkin track recordnya kan ketahuan dari situ gitu. Toh kalau misalnya kita punya waktu luang ini kan untuk negara kita sendiri juga gitu kan, jadi kenapa enggak sih kita sedikit punya waktu untuk nge-browse gitu kan, siapa sih mereka gitu, karena kan kalau misalnya kita kenal aja kita kenal terus kan belum tentu juga berkompeten gitu kan. Tapi yang pasti sih ngeliat juga track record yang misalnya jangan sampai yang kedepannya yang kita kan mau carinya yang terbaik gitu kan. Oke. Nah, Tina dari sisi pemilih, Mas Fayakun dari sisi anak muda yang memang sudah terjun langsung di dunia politik. Saya rasa bagaimana keterlibatan anak-anak muda saat ini kalau di lingkungan politik Mas Fayakun sendiri? Saya bisa bilang bahwa pemuda sekarang itu adalah peduli pada politik. Jadi generasi Tina ini generasi digital, saya katakan demikian, karena sudah hidupnya nggak lepas dari digital. Betul. Sosial media itu sudah nggak lepas, ya. Jadi
Generasi digital ini kalau kita lihat sebetulnya peduli. Banyak hal-hal yang mereka komentari secara tajam dan lugas di dunia maya. Nah, justru saya mengajak kepada mereka bahwa komentar-komentar mereka, perhatian mereka pada politik itu sebenarnya jangan menghalangi mereka juga untuk ikut di dalam jadi kalau mau berjuang, selama ini kan mereka berjuang di luar melalui sosial media, melalui apa, ayo masuk. Begitu punya hak pilih, sebetulnya punya hak untuk dipilih loh. Jadi masuk, kalau mau berjuang, mau bikin republik ini jadi lebih baik, masuk ke dalam parlemen. Nanti berbuat sesuatu di dalam. Ini betul-betul saya mengajak menyuarakan sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran mereka untuk merubah bangsa. Dan generasi digital ini sekali lagi adalah generasi yang peduli sebetulnya. Peduli loh. Oke, nah kepedulian ini apakah memang dimiliki oleh teman-teman Tina sendiri, punya semangat yang sama? Kalau untuk dibilang semangat yang sama kurang bisa dibilang juga ya, maksudnya nggak semuanya, cuman kalau itu dia kayak Mas Fayukin bilang, memang sekarang karena eranya digital juga kita bisa lebih tahu, bisa lebih nge-track juga gitu, jadi mungkin semangatnya pasti lebih ada semangatnya untuk memilih gitu, karena kan kita tahu siapa yang kita pilih. Oke, tidak terlalu apatis lagi untuk memilih. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa tetap bersama kami karena kita masih akan melanjutkan perbincangan partisipasi anak muda di Indonesia ini untuk ikut memilih untuk periode 2014 hingga 2019. Tetap bersama kami. Didukung oleh inovasi baru dari mie sedap, mie goreng ayam crispy. Lagi lapar, bosan yang standar, mie sedap. Goyang-goyang pipi, mie gorengnya sedap, taburin yang crispy. Mie sedap crispy, crispy. Mie sedap ayam crispy, sedap crispy. Bikin goyang-goyang, kesnya renyah. Sedap ayam, mie sedap ayam crispy dari Wings Food. Top White Coffee begitu nikmat. Rasa white coffee-nya kuat, creamernya lembut, aromanya, a kick of Top White Coffee. Beli 2 gratis 1, cuma Top White Coffee that has a kick. Forum Indonesia, setiap Kamis jam 8 malam. Didukung oleh 2, 1. Ya, kita lanjutkan perbincangan dan peran serta pemuda pada partisipasi pemilu tahun 2014. Dan pemirsa, kami juga untuk mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog ini dengan menghubungi kami di 021 5830 4050. Nah, melanjutkan perbincangan kita tadi, Tina, pernahkah melihat langsung kampanye ataupun kampanye melalui media sosial? Apa yang kemudian terbersit dari ucapan-ucapan yang disampaikan oleh caleg-caleg ini? Kalau lihat dari kampanye, mungkin kalau yang selalu kita lihat baliho-baliho ya kan, terus juga beberapa ada yang iklan, terus Twitternya aktif gitu kan, pakai booster juga, jadi lebih terlihat, mungkin lebih banyak seperti itu, dan pasti sih kata-katanya yang lebih banyak ya pasti menjanjikan yang baik lah ya. Menganggap janji itu benar atau sekedar jargon saja? Ya kalau misalnya wajar lah ya, namanya mau dipilih ya pasti janjinya yang baik gitu, nggak mungkin janjinya yang buruk-buruk. Cuman itu dia, balik lagi kita kan sekarang udah di era digital, kita udah bisa nge-track juga gitu. Ketika kita googling aja atau Yahoo gitu kan, kita ketik namanya udah keluar tuh semuanya dari profilnya, terus apa yang dia perbuat. Nah dari situ kan kita bisa lebih lihat gitu. Kalau misalnya dari janji mah semua juga ada janjinya, foto juga ada fotonya semua. Kecuali saya nggak pernah pasang foto. Oh gitu ya, aman. Oke, nah untuk Tina dan teman-temannya yang masih muda, mungkin juga pemilih awal begitu, apa yang ingin disampaikan Mas Fayakun bahwa ada loh nilai jangka panjang yang mereka dapat peroleh dengan memilih? Ya, tentunya generasi Tina nggak pengen Indonesia nanti ini tambah jelek. Yes, betul. Pengennya Indonesia ini tambah maju, tambah baik. Dan kita sepakat bahwa demokrasi ini adalah pilihan kita bersama untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Nah, demokrasi ini nggak ada gunanya kalau masyarakat nggak berpartisipasi, kalau warga negara nggak pakai hak pilihnya, nggak ada gunanya.
Jadi antara warga negara, antara yang memilih, antara yang dipilih dengan pemimpinnya harus terjadi sinergi. Nah, kalau sinergi ini tercapai, saya yakin Indonesia pasti jadi lebih baik. Jadi saya ngalami ya, kampanye cara-cara analog, cara-cara lama, ngumpulkan massa di lapangan, sekarang udah nggak efektif. Saya ngalamin kalau saya bikin kampanye di lapangan gitu ya, mengerahkan 2.000 massa, penuh kok. Pakai kaos saya penuh, semua datang. Giliran mereka di bilik suara, cuman dia sama Tuhan yang tahu kan. Ini kenyataannya, masyarakat kita udah tambah pintar. Oke, nah itu dia. Ada yang berharap bahwa Indonesia bisa lebih baik, tapi banyak juga anak muda yang menganggap bahwa kalau saya ikut milih ke depan juga Indonesia sama-sama aja, nggak ada perubahan. Bagaimana kemudian Tina bisa membangun pola pikir baru kepada anak-anak muda? Ya balik lagi sih kan, ketika kita memilih, berarti kan kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih yang kita harapkan bisa membuat kita lebih baik ke depannya gitu. Kalau misalnya kita nggak milih terus pengen lebih baik lah, ya kan kita aja nggak milih gitu kan, ya itu dia, itu kan berarti pilihan orang lain gitu kan. Makanya ya harus memilih, itu dia, karena kan ketika kita memilih, kita memilih orang yang memang kita pikir bahwa dia akan membuat pemimpin yang bisa membuat Indonesia lebih baik ke depannya gitu. Oke, membuat harapan baru itu ya. Betul. Oke, nah kemudian Mas Fayakun, kalau melihat strategi yang lama tadi, strategi analog mengumpulkan massa, kalau Mas Fayakun sendiri menggunakan cara apa sekarang untuk bisa mengajak anak muda berpartisipasi? Nomor satu, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sekarang ini terus bertemu dengan teman-teman yang generasi muda, generasi digital. Jangan salah loh, 17 sampai 40 tahun yang saat ini berusia 17 sampai 40, itu jumlahnya mereka mencapai 102 juta. Atau hampir 60% lebih dari pemilih. Dan mereka itu kan generasi saya. Kecilnya nonton Scooby-Doo, kecilnya nonton Star Wars. Jadi kita kenal, mereka nyaman, dan mudah-mudahan dengan saya berada di parlemen selama ini, saya bisa merubah citra mereka, persepsi mereka terhadap anggota DPR. Contohnya, partai saya Golkar. Dalam bayangan mereka selama ini, ini partainya babe gue. Kenapa mereka nggak berpikir bahwa ini partai kita? Nah ini. Tapi dengan ketemu bahwa wakil rakyatnya seusia saya, seusia mereka, itu berubah kok. Itu berubah. Jadi sangat challenging. Dan ketika melakukan dialog, baik itu media sosial ataupun bertatap muka langsung, apa sih yang dikehendaki anak-anak muda? Mereka itu menghendaki perubahan ya. Perubahan sekarang ini ngelihat hidup ini rasanya kok sulit, dapetin air bersih juga mahal, kemudian fasilitas pendidikan yang baik juga mahal, orang miskin nggak boleh sakit. Dengan itu semua bisa diperbaiki, mereka udah luar biasa. Jadi kritis. Anak-anak muda ini kritis sekali, saya suka. Pertanyaan mereka kepada saya gampang kok. Mas kan anggota DPR, itu saya lihat di TV kok pada tidur di sidang tuh ngapain? Dan saya bisa jelaskan pada mereka kenapa teman-teman saya ada yang tidur di sidang. Pilihannya adalah dia tidak memahami substansi, karena kalau orang memahami substansi kan pasti eager to fight. Kayak saya senang dengan substansi, ya saya nggak akan tidur di dalam ruang sidang. Tapi karena mereka nggak paham substansi, terus nggak punya pekerjaan lain, mungkin ya tidur di dalam ruang sidang ya. Kalau yang diminati, perubahan macam apa yang diinginkan oleh anak-anak muda saat ini, Tina? Ya, yang pastinya membuat Indonesia lebih baik. Yang dari segi apa? Dari segi ya itu ya korupsi dulu deh gitu kan. Kalau bisa nanti ya amin lah, mudah-mudahan kedepannya nggak ada yang korupsi lagi gitu. Terus ya masalah pendidikan, masalah kesehatan, kemiskinan, standar sih paling masalah-masalah itu. Dan untuk anak muda mungkin lebih ke pendidikan kali ya, karena sebenarnya standar pendidikan di Indonesia itu nggak kalah loh sebenarnya, cuman memang kesempatan anak-anak untuk sekolah itu rendah memang gitu di sini. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik gitu. Dan kalau bincang-bincang dengan teman-teman Tina, apakah masih ada juga yang nggak mau coblos nanti gitu? Masih masih yang kayak buat apa sih gitu, sama aja nantinya, pasti mikirnya banyak kan seperti itu. Cuman ya kemarin pun sempet
sama teman-teman yang public figure dan lain-lain ada program Rock the Vote gitu yang ayo ngajak anak-anak muda nih, jadi kayak kampus-kampus gitu di Jakarta, jadi dikasih simulasi gitu, nyoblosnya seperti apa, terus apa saja harus dicoblos, terus juga lebih ke menyemaraki pemilu gitu ya, supaya pada mau nyoblos, karena memang belakangan juga ketika udah mau deket waktunya banyak yang belum paham juga sebenarnya gitu, tahu ini mau pemilu apa sih gitu ya, yang dicoblos apa. Dan ternyata efektif mengubah paradigma mereka. Iya, banyak yang ikut akhirnya gitu. Oh iya ya gitu. Karena kan di situ juga ada apa namanya ya seperti anggota-anggota DPR gitu, terus juga ada dosen-dosen, rektor gitu pada apa ya, memberi motivasi gitu ya. Baik, kita sambung lagi. Ya. Pemirsa, kami tentu juga kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi tidak hanya pemilu tentunya, tapi juga untuk bergabung bersama kami, berdialog, menyampaikan aspirasi Anda, komentar atau apapun, pertanyaan juga bisa dengan hubungi kami 021 5830 40 50. Kami tunggu telepon Anda, dan pemirsa saksikan kembali dialog ini. Didukung oleh Top White Coffee, begitu nikmat. Top White Coffee, rich and so creamy. Creamernya lembut, rasa white coffee-nya kuat, aromanya, buatku percaya diri, elegan. A kick of Top White Coffee. Rasakan sensasinya Top White Coffee. Beli 2, gratis 1. Cuma Top White Coffee that has a kick. Innovation Store Best Limited Offer. Beli Happy Pan Jumbo hanya Rp1.000. Mau? Sering terkena percikan minyak saat memasak atau masakan sering matang tidak merata? Jangan khawatir, serahkan semuanya pada Happy Pan Jumbo. Inovasi terbaru penggorengan 2 sisi. Masakan 40% lebih cepat matang merata dari penggorengan biasa. Happy Pan Jumbo memiliki 2 penggorengan dengan karet silikon, makanan tidak akan tumpah saat dibalik. Dilengkapi gagang magnetik, mengunci kuat kedua sisi permukaan. Menggunakan lapisan keramik spesial, bebas lengket, tidak menimbulkan asap dan bau, menjaga cita rasa dan nutrisi makanan, mudah dibersihkan. Dapatkan Best Limited Offer Happy Pan Jumbo hanya Rp1.000. Berlaku sampai dengan 6 April 2014. Miliki Happy Pan Jumbo sekarang juga. Informasi dan pemesanan hubungi 2653-8181. Pulsa lokal 0807 11 99999 atau kunjungi Innovation Store di kota Anda di seluruh Indonesia. Saya dan keluarga besar saya selalu menggunakan produk dalam negeri. Keluarga yang menggunakan water dispenser Uchida. Setiap saat air panas, air dingin, dan hemat listrik. Cintailah produk-produk Indonesia. Didukung oleh Ya, kita lanjut lagi perbincangan. Anak muda-mudi harus mau berpartisipasi, punya motivasi untuk ikut serta dalam memilih ketika nanti diadakan pemilu yang tidak lama lagi atau dalam hitungan 30 hari saja. Nah, pemirsa, seperti dialog kami yaitu Take a Chance, Make Your Choice, and Make a Change, kita kali ini juga sudah menerima penelpon. Kita sambut terlebih dahulu, ada Ibu Novi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, Mbak Novi ingin bertanya atau menyampaikan pendapat ini? Ada sedikit menyampaikan pendapat dan juga bertanya. Oke, silahkan. Mau ke siapa? Halo, ini ke semuanya, khususnya buat Tina ya. Ya, langsung saja. Iya, untuk Tina, seperti yang kita tahu ya, karena saya juga seusia Tina mungkinnya sama ya, masih 20-21. Saya sangat tertarik dengan perbincangan di pagi hari ini tentang pemilih pemula. Seperti yang kita tahu ya, bahwa banyak pemberitaan tentang anggota DPR yang mungkin maaf ya, melakukan tindakan korupsi atau apapun lah mungkin yang berhubungan dengan KPK. Nah, bagaimana sih cara memotivasi para pemilih pemula untuk dapat meningkatkan kepercayaannya kepada para calon legislatif tentunya untuk tidak golput? Berikan solusinya aja, itu seperti apa agar di luar sana ya para penonton dari kaum pemula bisa lebih termotivasi untuk tidak golput untuk pemilu periode ini. Itu aja. Oke, tidak ada lagi ya Mbak Novi. Terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami, dan jangan lupa juga untuk memilih tentunya nanti. Oke, Tina silahkan. Ya, kalau balik lagi itu kan
tadi sebenarnya udah dibahas ya untuk yang masalah korupsi itu. Kalau untuk sekarang kan kita punya hak pilih gitu. Terus kita berarti bisa memilih orang yang menurut kita tidak akan korupsi kan ke depannya gitu. Nah, kalau kita punya chance itu ya kita harus nyoblos gitu. Kali ini kita harus milih ya kita bisa lihat dulu nih, oh orangnya seperti ini, kita googling atau apa gitu kan. Itu cara track record yang paling mudah ya. Yang paling mudah itu lihat track recordnya, baik apa ya kita coblos orang-orang yang bisa menjadi pemimpin yang tidak korupsi nantinya gitu. Oke. Dan tadi ada tambahan dari Mas. Ada, jawaban Tina udah bagus. Jadi memang kenali yang lo pilih, betul-betul kenal. Kan orang ini nggak ujuk-ujuk ceplok ada di dunia ini kan, artinya sifat-sifatnya, kelakuannya itu kan temennya ada temen SD, SMP, SMA. Kalau memang udah arahnya negatif udah kelihatan kok dari awal. Dan kalau nanti nggak kelihatan, setelah dipilih baru kelihatan negatifnya, ya jangan dipilih lagi. Ini kan proses. Jadi nah ini kan kalau di kota besar, oke punya akses ke internet, tapi bagian pelosok-pelosok, apa masukan dari Mas Fayakun ketika tidak kenal calegnya, kemudian juga tidak terlalu paham dengan ideologi partainya, bagaimana kemudian? Kecil kemungkinan ya. Sekali lagi, kebetulan juga acara ini diselenggarakan oleh Kemkominfo. Saya di Komisi 1, saya mengawal Kemkominfo. Saya tahu persis usaha Kemkominfo yang luar biasa untuk percepatan teknologi informasi hingga ke daerah pelosok. Jadi tidak cuma desa berdering. Hari gini yang dikirim itu udah bukan voice, tapi data. Jadi saya rasa di wilayah Indonesia yang terpencil sekalipun, untuk kemudian tidak tahu nama partainya apa, tidak kenal calonnya, menurut saya kecil sekali kemungkinannya. Karena caleg yang sekarang itu biasanya berasal dari daerah itu. Jadi umumnya di lingkungan dia dikenal. Oke, artinya carilah tokoh yang memang sudah membangun, ikut serta, berperan serta di wilayah itu ya. Cari yang dia kenal, dia yakin, sehingga kalau nanti masuk ke dalam sistem, dia bisa berkomunikasi dengan mudah. Oke, ya. Bertatap muka, artinya di pelosok itu masih dibutuhkan dan mereka yang memang punya track record di wilayah itu ya. Oke, kita ada penelpon lagi yang ingin berbincang langsung. Selamat pagi, halo. Halo. Selamat pagi. Iya, dengan siapa ini? Dengan. Oke. Ya, silakan. Dengan Mas Lukman dari Jember. Ahmad Lukman dari Jember, silakan Mas. Ya, ingin tanya, soalnya di daerah Jember itu banyak yang soalnya sama dengan Mbak Tina, umurnya masih muda-muda, ini masih lulusan SMA. Mau tanya gitu. Iya. Mamanya. Ya. Aduh, sayang sekali ya, terputus, tidak tersambung dengan baik. Oke, kita sambung lagi ke Tina. Tina, apa sih yang ingin dikatakan kepada teman-teman kalau masih ada kesempatan lagi? Ini kan masih ada 30 hari lagi. Untuk mereka yang masih mungkin ya itu memiliki pikiran bahwa saya tidak mau memilih, saya tidak percaya dengan masa depan akan lebih baik, apa yang ingin disemangati lagi ke mereka? Ya, masih 30 hari, masih ada waktu kita untuk berpikir siapa yang akan dicoblos. Maksudnya meskipun nanti kita menggunakan hak pilih, jangan sampai kita pilih juga cap-cip-cup aja gitu. Maksudnya cuman asal nyoblos aja gitu. Terus udah gitu juga ya berpartisipasilah dalam pemilu kali ini, karena dengan kita berpartisipasi kita memilih orang-orang yang memang menurut kita akan membuat Indonesia lebih baik. Ya, mudah-mudahan ke depan Indonesia lebih baik dan akan berdampak baik juga positif dan untuk kita anak-anak muda. Pengalaman yang kedua boleh dibilang, yang sebelumnya adalah pilkada ya? Sebelumnya pilkada sudah yang mungkin bisa diceritakan pengalaman pertama itu ya, sehingga yang mereka belum pernah sama sekali berada di bilik suara bingung, tahu ceritanya bagaimana sebenarnya rasanya di sana. Kalau untuk waktu pertama kali itu benar-benar senang banget sih ya. Jadi waktu itu tuh pagi-pagi sekali udah datang ke tempat pencoblosan, terus juga bangga banget rasanya gitu, bener deh. Masuk itu nggak ngerti kan gitu, jadi sama orang tua sih gitu, bangga banget ya pokoknya. Terus nyoblos terus kan pakai tinta gitu, bangga banget gitu. Cuman waktu itu mungkin rada mudah karena kan hanya pemilihan
gubernur ya, jadi cuman sedikit gitu. Nah kali ini kan mungkin banyak, jadi ini udah kedua kali ya, harusnya bisa lebih ngerti lah gitu. Jadi pengalaman Tina pertama ternyata dari di bilik suara itu bisa membingungkan Mas Fayakun. Mungkin Mas Fayakun bisa beri pengetahuan juga kepada mereka pemilih pertama nanti ada berapa kertas suara, kemudian di dalam harus ngapain. Untuk 2014 ini pada hari yang sama 9 April setiap warga negara memilih ada 3 surat suara. Yang pertama anggota DPR RI, yang kedua anggota DPRD tingkat provinsi, yang ketiga anggota DPRD tingkat kabupaten kota, kecuali Jakarta, dan yang keempat itu adalah anggota DPD RI. Banyak ya. Jadi kalau Jakarta ya? 3 kertas, tapi kalau di luar Jakarta itu 4 kertas. Jadi masih ada waktu, bisa di browsing, DPD-nya mau pilih siapa, DPRD-nya mau pilih siapa, DPR-nya mau pilih siapa. Dibuka kertas suaranya, dipilih yang tepat, namanya kenali, kemudian dicoblos, lalu masukkan ke kotaknya dan tentunya. dicoblos langsung di namanya. Baik, sehingga tepat ya. Sehingga kalau mau meminta sesuatu dari janjinya tepat ke orangnya, bukan ke logonya ya. Terima kasih Mas Fayakun atas perbincangan ini. Mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi baru, semangat baru kepada mereka anak-anak muda. Terima kasih Tina. Dan pemirsa, demikian juga perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tentunya Anda juga mau memilih pada 9 April dan juga 9 Juli nanti, baik pemilihan umum legislatif dan juga presiden. Semangat untuk menentukan siapa pemimpin yang paling tepat untuk kedepannya. Saya Gadiza Fauzi undur diri, terima kasih, sampai jumpa.